Halo semuanya, di video kali ini Koko akan bahas latihan soal tentang application of differentiation. Koko sudah siapin 2 soal yang Koko akan bahas. Sebelum Koko bahas, untuk memaksimalkan proses pembelajaran kalian, ada baiknya kalau kalian coba kerjain terlebih dahulu soal yang sudah Koko tampilkan di sini. Nanti ketika kalian sudah selesai atau kalian udah mentok bingung mau ngapain, kalian baru lihat pembahasan yang Koko akan kerjakan. Kita langsung aja lihat soal pertama. Di soal ini, dia bilang misalkan kita punya kurva y equals to 2 ln x. Jadi kita punya suatu kurva y sama dengan 2 ln x. Misalkan L itu adalah tangent. L itu adalah tangent to the curve. L ini passes through origin, which passes through origin. Let P be the point of contact of L and that curve. Jadi Koko ulang ya. L itu adalah tangent to the curve. L itu passes through origin. Selain itu titik persinggungan antara kurva y equals to 2 ln x dan garis L ini itu dimisalkan sebagai poin P. Jadi dia bilang di sini let P be the point of contact of L and that curve. Kemudian N let M, dan misalkan ada satu garis lagi yaitu garis M, itu merupakan garis lurus yang tegak lurus dengan tangent di titik P tadi. Jadi garis M ini adalah garis normal, sedangkan garis L itu adalah garis singgung atau kita sebut sebagai tangent. Soalnya hanya seperti itu. Pertanyaannya adalah carilah persamaan garis L, persamaan garis M, dan luas daerah yang dibatasi oleh garis L, garis M, dan sumbu X. Akan cukup sulit kerjain soal ini kalau kita tidak ilustrasikan terlebih dahulu. Jadi biasanya soal-soal tertentu, Koko sangat saranin untuk diilustrasikan. Nggak perlu gambar sampai exact banget, tapi cukup perkiraan aja. Jadi misalnya di sini ada kurva 2 ln x. Koko akan kira-kira gambar kurva 2 ln x. 2 ln x ini akan memotong sumbu x di titik 1. Katakanlah ini titik 1. Skalanya nggak tepat. Koko kira-kira aja fungsi 2 ln x kurang lebih seperti ini. Nah, misalnya ini 2 ln x. Kalian tetap harus tahu bentuk dari fungsi ln seperti apa. Jadi jangan sampai bentuknya aja udah salah. Tapi dia punya shape, lengkungnya sejauh apa, stiffness-nya gimana, itu kita nggak perlu exact banget. Karena ini hanya sketch aja. Ini 2 ln x. Kemudian dia bilang ada suatu garis singgung, dia kasih nama garis L. L ini melalui suatu titik P yang terletak di kurva. Selain itu, garis L ini juga melalui origin. Koko akan coba gambar garis L-nya. Katakanlah ini garis L. Mudah-mudahan Koko bisa gambar dengan bagus. Harus melalui origin. Kalau kita geser dikit. Nah, mungkin seperti itu. Inilah garis L, menyinggung kurva di titik P. Jadi tempat persinggungannya adalah poin P. Ini tempat persinggungannya, kita kasih nama P. Kemudian ada satu garis lagi, yaitu garis M. Ini kita tulis dulu line L. Garis M itu tegak lurus dengan garis L. Kalau digambar, ya kurang lebih akan seperti ini. Perpendicular. Nah, inilah garis M. Kurang lebih lah ya, ini garis M. Nah, kurang lebih ilustrasi kita seperti itu. Pertama, Koko akan cari dulu persamaan garis L. Karena garis L ini adalah garis singgung, maka kita bisa dapat gradient dari turunan pertama kurva tersebut. Jadi ketika kita punya y equals to 2 ln x, kemudian kita turunin dy dx,
Turunan dari 2 ln X itu adalah fungsi gradient. Turunan dari 2 ln X itu adalah fungsi gradient. Turunan pertama adalah gradient. 2 ln X kalau kita turunkan 2 per X. 2 per X. Nah, tapi kita ingin mencari gradient di poin berapa, itu harus disubstitusikan ke sini. Karena ini masih variabel. Koko ingin mencari garis singgung, atau Koko ingin mencari gradient dari garis singgung di titik P. P itu koordinatnya berapa nggak tahu. Karena koordinatnya kita nggak tahu, Koko akan misalkan dulu. Misalkan aja P itu koordinatnya X0, Y0. Dengan kata lain, gradient kita itu bisa kita dapat ketika kita mensubstitusi X-nya dengan X0. Jadi Koko akan tulis M sama dengan, M itu gradient ya. M itu adalah dy dx ketika X-nya sama dengan X0. Dari sini Koko dapat gradientnya. Gradientnya adalah 2 per X0. X0-nya kita belum tahu. Gradientnya adalah 2 per X0. Ini gradient untuk tangent. Kita sudah dapat info itu. Setelah Koko dapat info gradient dari tangent, Koko bisa cari garis singgungnya. Jadi equation of tangent-nya kita bisa ketemu. Equation of tangent itu adalah y minus yo equals to mt x minus xo. Yo-nya berapa kita tahu. Karena titik itu terletak di kurva, maka ketika x0-nya xo, y0-nya adalah 2 ln xo. Jadi Koko boleh tulis di sana, yo ini adalah, substitusi ke atas, yo equals to 2 ln xo. Kita main satu variabel aja, jangan ada 2 variabel. Jadi, equation of tangent kita adalah y minus 2 ln xo equals to gradient of tangent 2 over xo bracket x minus xo. Sederhanakan bentuknya, Koko akan dapat y equals to 2 over xo times x minus, kali masuk ya, 2 per xo kali xo, habis min 2 sisanya, minus 2 plus, bagian ini kita pindahin ke sebelah kanan. Jadinya plus 2 ln xo. Inilah equation of tangent kita. Tapi ini belum jawabannya. Kenapa belum jawabannya? Karena kita masih ada satu variabel yang nggak dikasih tahu, yaitu xo. Kita harus cari dulu xo itu apa. Nah, sedikit tricky di bagian ini. Karena garis ini melalui origin, maka Koko boleh substitusikan X-nya 0, Y-nya 0. Dan biasanya bagian ini akan kelewat atau ke miss ketika kita nggak gambar ilustrasinya. Nah, substitusikan X-nya 0, Y-nya 0, Koko akan dapat XO. Setelah XO-nya dapat, ke bawahnya kita pasti selesai. Jadi 0 equals to 0 minus 2 plus 2 ln xo, kita akan dapat ln xo equals to 1. Ln xo equals to 1. Maka xo itu adalah i. Ln x sama dengan 1, x-nya adalah e, bilangan natural. Ketika x-nya e, y-nya kita tahu. Lihat lagi ilustrasi kita. Y0 itu adalah ln x0. 2 kali ln x0. Ketika x0-nya adalah e, maka y-nya adalah 2 kali ln e, yaitu 2. Ini info penting yang belum ditunjukin di soal ini. Jadi kita harus cari dulu. E, 2. Itulah titik di mana mereka bersinggungan. Setelah kalian dapat poin itu, selebihnya Koko rasa nggak susah. Persamaan garis singgungnya kita dapat. Kita lengkapi lagi di sini. XO-nya Koko ganti dengan E. Maka Koko akan punya Y equals to
2 per EX. Perhatiin di sini, ini pasti 0. Min 2 plus ln XO. Ln XO adalah, XO adalah E. Jadi ini min 2 plus 2 kali 1, hasilnya 0. Dan Koko sudah tahu sebenarnya tanpa substitusi pun, karena ini melalui titik 0,0. Jadi persamaan garisnya pasti Y equals to MX aja. Jadi di sini kita dapat tangennya, inilah jawabannya. Y equals to 2 over E X. Ini jawaban kita. Kita udah ketemu persamaan garis L. Ini line L kalau mau dikasih keterangan. Berikutnya Koko akan cari garis M. Garis M itu adalah garis M itu adalah garis normal di titik P. Ketika gradient dari tangent kita tahu, gradient dari tangent 2 per E, gradient dari normal kita pasti tahu. Koko sambung sedikit ke sana. Gradient dari normal Koko bisa tahu. Gradient tangentnya 2 over E. Maka gradient dari normal line itu pasti min E per 2. Karena hubungannya tegak lurus. Jadi gradient tangent kali gradient normal hasilnya harus min 1. Kalau gradient tangentnya 2 per E, maka gradient normalnya pasti min E per 2. Gradient normal kita tahu, normalnya melalui titik E, 2, kita juga tahu. Berarti equation of normal bisa dicari. Equation of normal itu adalah Y minus YO juga, tapi gradientnya pakai gradient normal. Y minus YO equal to gradient normal X minus XO. Y minus YO, YO-nya tadi 2, equals to minus E over 2, X minus XO-nya adalah E. Kalau disederhanakan, inilah garis M. Jadi line M kita adalah Y equals to minus E over 2X plus E square over 2 plus 2. Ini jawaban kita. Nah, kita udah dapat 2 jawaban. Kalian boleh cek ulang ya, jawaban Koko ada salah atau enggak. Karena biasanya Koko juga suka nggak teliti waktu kerjain soal. Jadi kalau ada salah bisa diinfoin. Mudah-mudahan nggak ada salah, tapi kalau memang ada salah, infoin aja. Nah, setelah kita dapat garis L dan garis M, pertanyaan terakhir adalah berapakah luas daerah yang dibatasi oleh garis L, garis M, dan sumbu X. Garis L, garis M, dan sumbu X. Areanya ada di sini. Bentuknya udah jelas, itu segitiga. Cara mencari luasnya udah jelas, alas kali tinggi bagi 2. Tingginya, Koko sudah tahu. Tingginya itu adalah 2. Karena ini koordinatnya E, 2. Jadi tinggi segitiga kita udah tahu. Alas segitiga itu adalah perpotongan antara normal dengan sumbu X. Perpotongan normal dengan sumbu X. Kita bisa cari dulu dari persamaan yang kita udah dapat di sini. Kita akan cari X-intercept-nya. X-intercept Y-nya 0. Koko langsung pindah-pindahin ruas ya. Ketika Y-nya 0, kita akan dapat E per 2X sama dengan E kuadrat per 2 tambah 2. Berarti X-nya kita tahu. Kalau Koko sederhanain langsung, 1/E kali E kuadrat tambah 4. Nah, itulah titik potong sumbu X-nya.
Semuanya kali 2 jadinya E kuadrat plus 4 bagi E. Benar ya, harusnya benar. Itulah titik ini. Jadi poin itu adalah 1 per I square plus 4. Dengan demikian areanya kita bisa ketemu. Areanya adalah alas kali tinggi bagi 2. Selesai soal yang pertama. Space Koko terbatas karena nanti sudah ada pertanyaan kedua. Koko di sini aja ya. Koko pakai warna lain supaya kelihatan. Maka areanya itu adalah setengah kali alas. Alasnya 1 per E kuadrat plus 4 dikali tinggi adalah 2. Tadi ya, setengah kali alas kali tinggi. Kalau disederhanakan kita akan dapat ini. 1 per E kuadrat plus 4 unit square. Ini adalah luas daerah yang dibatasi oleh garis L, garis M, dan x-axis. Nah, ini soal yang pertama. Biasakan waktu kita jawab soal ya, biasakan kalau bisa hasilnya exact, tulis dalam bentuk exact. Jadi Koko jarang sekali, selama bisa, jarang sekali Koko bikin desimal. Karena jawaban exact ini lebih enak dilihat. Dan marking scheme atau kunci jawaban, kalau kalian perhatiin, past paper A-level Cambridge atau past paper A-level Singapura, dia punya jawaban biasanya akan exact. Nah, ini soal pertama. Kita lanjut ke soal kedua. Silahkan dicoba dulu sama seperti soal pertama tadi. Kalau mentok atau ragu-ragu atau pengen mastiin benar atau salah jawabannya, baru coba lihat pembahasan Koko. Di soal yang kedua, dia bilang suatu movie screen on a wall is 20 meter high and 10 meter above the floor. Inilah movie screen-nya. Jadi dia punya ketinggian 20 meter, jaraknya 10 meter dari tingginya 10 meter dari lantai. Jadi tinggi screen itu 20 meter, kemudian dipasang 10 meter dari lantai. Kemudian dia bilang pada jarak X berapa, ini info pentingnya, pada jarak X berapa, from the front of the room, inilah front of the room-nya dari ilustrasi yang dia kasih, should you position yourself so that the viewing angle theta is large as possible. Jadi ceritanya dia bilang theta-nya harus berapa, X-nya harus berapa. Jadi X ini harus berapa sih? Supaya theta-nya itu as large as possible. Supaya theta-nya maksimum. Kita harus berada pada jarak berapa dari screen itu. Kemudian carilah nilai theta. Untuk mencari theta yang maksimum, kita perlu persamaan theta itu apa? Koko ulang, untuk mencari kondisi supaya theta-nya maksimum, kita perlu persamaan theta equals to bla bla bla. Jadi sekarang fokus terlebih dahulu mencari persamaan theta adalah apa. Setelah kita dapat theta adalah apa, nanti kita tinggal turunkan. Turunan sama dengan 0, itulah kondisi yang akan memenuhi, kondisi yang harus terpenuhi supaya theta-nya maksimum. Nah, dari gambar ini, Koko bisa tambahkan beberapa sudut di sini. Katakanlah ini sudut alfa. Kemudian ini sudut beta. Dari hubungan sudut itu Koko bisa tahu bahwa theta itu adalah beta kurang alfa. Tujuannya harus jelas ya. Tujuannya kita ingin mencari theta equals to apa. Jadi we want to find the equation of theta. Theta equals to beta minus alpha. Kemudian beta itu apa? Perhatikan gambar.
Beta, kita tahu depan, kita tahu adjacent. Kita bisa hitung menggunakan tan. Aku tulis di sini sedikit. Tan beta, tan beta itu adalah opposite 30 dibagi adjacent, yaitu X. Jadi 30 per X. Itulah tan beta. Karena tan betanya 30 per X, maka betanya itu adalah tan inverse 30 per X. Jadi theta sama dengan tan inverse 30 per X kurang alpha. Perhatikan gambar lagi. Alpha itu juga bisa dicari menggunakan tan. Tan alpha adalah 10 per X. Berarti alfanya adalah tan inverse 10 per X. Nah, itulah theta-nya. Setelah kita dapat theta, seperti yang tadi Koko bilang, turunkan fungsi theta-nya dan bikin sama dengan 0. Ketika turunan sama dengan 0, kita bisa dapat nilai X supaya theta-nya maksimum. Jadi kita akan cari turunannya. D theta dx harus sama dengan 0. Satu variabel ya, theta dan X. Jadi turunannya pasti terhadap X. Di sini kalian harus ingat turunan dari tan inverse. Bagi yang lupa, Koko tulisin sedikit di sini. Y equals to tan inverse fx. Turunannya itu adalah 1 over 1 plus f square x kali f aksen x. Atau biasa kita sebut dengan kali turunan dalam. Itulah turunan dari tan inverse f of x. 1 per 1 tambah fx kuadrat dikali turunan dalam. Lihat fungsi yang pertama. Ini Koko akan tulis dalam bentuk 30x pangkat min 1 supaya gampang dibayangkan. 30x min 1. Maka turunannya adalah 1 per 1 tambah 30 per x kuadrat. 1 tambah 30 per x kuadrat kali turunan dalam. Turunan dari 30x min 1 itu adalah pangkat kali ke depan min 30x min 2. Min 30x min 2. Inilah turunan dari fungsi yang pertama. Koko lanjut ke fungsi yang kedua. Tan inverse 10 per X. Caranya udah pasti sama aja. Dikurang, Koko langsung. 1 ditambah 10 per X kuadrat kali turunan dalam. 10 per X ini adalah 10X pangkat min 1. Kalau diturunkan, min 10 X pangkat min 2. Harus sama dengan 0. Itu bentuk kita. Kita harus cari nilai X yang memenuhi persamaan ini. Jangan khawatir susahnya dulu, karena untuk cari X-nya walaupun kelihatannya ribet, nggak sesusah itu. Pertama, kalian bisa lihat minus sama minus itu plus. Kemudian minus yang ini Koko akan pindahkan ke sebelah kanan. Jadi kita akan punya 10 X pangkat min 2 per 1 tambah 100 per X kuadrat sama dengan 30X min 2 per 1 tambah 900 per X kuadrat. Ternyata ini bisa di cancel. X kuadratnya lenyapkan aja. Bagian ini juga kita lenyapin aja. 10 sama 3 juga bisa dibagi. Sisanya nanti 3 di sebelah kanan.
kali silang aja. Setelah kita cross multiply, kita akan dapat 1 ditambah 900 per X square equals to 3 ditambah 300 per X square. Isolate X square-nya, kita akan dapat, pindah ruasin ya ke sebelah kiri. Kita akan dapat 600 per X kuadrat sama dengan 2. Maka X kuadratnya adalah 300. Maka X-nya itu adalah 10 akar 3 meter. Minusnya Koko nggak akan lihat. Karena X menyatakan jarak, maka nggak mungkin ada bagian minus. Jadi langsung aja plus. Inilah jawaban kita. Pertanyaan pertamanya kan carilah distance-nya. Itulah distance supaya dia maksimum atau as large as possible. Ini jawaban kita yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau X-nya udah ketahuan, dia tanya berapakah θ-nya, itu udah nggak susah lagi untuk dicari. Dan kalian bisa perhatiin di sini, Koko tetap usahakan hasilnya exact. Jadi nggak usah dibikin desimal-desimal. Biarin aja seperti itu. Nanti ada kalanya kita harus bikin dia desimal karena benar-benar nggak bisa dihitung lagi. Nah itu ya udah nggak apa-apa. Tan inverse 30, tinggal substitusikan X-nya ke equation theta. 30 per 10 akar 3 dikurang tan inverse 10 per 10 akar 3. Maka theta kita adalah tan inverse akar 3, itu 60 derajat, dikurang tan inverse sepertiga akar 3. Tan inverse sepertiga akar 3 adalah 30 derajat. Dengan demikian, theta adalah 30 derajat. Ini jawaban kita. Dengan demikian, Koko sudah selesai untuk pembahasan kali ini. Jadi udah 2 soal yang Koko bahas. Nah, silakan dijadikan materi latihan kalian. Dan kalau ada suatu topik khusus yang kalian ingin Koko bikin, atau Koko tunjukin contoh-contoh soal yang menurut Koko lumayan bagus, silakan komen. Nanti di video berikutnya, Koko akan coba cari soal dan Koko akan bahas. Thank you semuanya yang udah nonton video ini. Yang belum subscribe channel Koko, jangan lupa di-subscribe terlebih dahulu. Karena Koko akan terus bikin konten-konten atau pembahasan-pembahasan yang berguna bagi kalian yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti tes NTU maupun NUS. Kita ketemu lagi di video berikutnya.